Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penerapan eksponen. Eksponen atau bilangan berpangkat memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bidang keuangan hingga ilmu pengetahuan. Contohnya, eksponen digunakan untuk menghitung bunga majemuk dalam investasi, memodelkan pertumbuhan populasi, menghitung peluruhan zat radioaktif, dan lain-lain. Jadi teman-teman, di sini ada penerapan tentang eksponen dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bidang pertumbuhan. Jadi pertumbuhan dalam eksponen diartikan sebagai kenaikan atau pertambahan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya. Jadi rumusnya adalah nn sama dengan n0 kali 1 tambah p pangkat n, di mana nn itu nilai besarannya setelah n periode. N0 itu nilai besaran di awal periode, N itu banyak periode pertumbuhan, P itu tingkat pertumbuhan. Jadi di sini kita punya satu contoh soal, yaitu banyak penduduk suatu kota setiap tahun meningkat 1% dari banyak penduduk tahun sebelumnya. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2015, penduduk di kota tersebut sebanyak 1 juta orang. Hitung banyak penduduk pada tahun 2021. Diketahui N0 sama dengan 1 juta penduduk, P sama dengan 1%, diubah ke desimal sama dengan 0,01. N itu sama dengan 2021 kurang 2015 sama dengan 6 tahun. Nah, ditanya itu N6. Jadi kita masukkan rumusnya, yaitu nn sama dengan n0 kali 1 tambah p pangkat n sama dengan 1 juta dikali 1 tambah 0,01 pangkat 6. Kita cari dulu yang di dalam kurung. 1 tambah 0,01 hasilnya itu 1,01. 1 juta dikali 1,01 pangkat 6. Kita cari dulu yang di dalam kurung. 1,01 pangkat 6 hasilnya itu 1,061. Jadi 1 juta kali 1,061 hasilnya itu 1.061.000 penduduk. Banyak penduduk pada tahun 2021 adalah 1.061.000 penduduk. Aplikasi eksponen dalam biologi pertumbuhan bakteri. Pada bidang biologi dikenal istilah pembelah biner pada beberapa organisme, salah satunya adalah pembelahan bakteri. Bakteri akan membelah menjadi dua tiap periode waktu tertentu. Rumusnya ada Pn sama dengan P kali 2 T kecil per T besar. Keterangannya yaitu T besar adalah waktu ganda bakteri, P adalah jumlah bakteri mula-mula, T kecil adalah lama waktu membelah, dan Pn adalah jumlah bakteri setelah T waktu. Kita masuk ke contoh soal, yaitu suatu bakteri membelah menjadi dua setiap 10 menit sekali. Jika populasi bakteri semula 40 bakteri, maka populasi bakteri setelah 1 jam membelah adalah, nah di sini kita diketahui ada T besar yaitu 10 menit dan P adalah 40 bakteri dan T kecil itu waktunya adalah 1 jam. Ditanya itu tadi jumlah bakteri setelah T waktu atau PN. PN sama dengan P kali 2 pangkat T kecil per T besar. Kita masukkan angkanya 40 kali 2 pangkat 1 jam per 10 menit. 1 jam itu kan tadi 60 menit, kita ubah ke menit, jadi 60 menit per 10 menit adalah 6 menit. Jadi 40 kali 2 pangkat 6, dan yang 2 tadi kita kalikan, jadinya 40 kali 64. Yang 64 itu dapatnya dari 2 pangkat 6, hasilnya 64. Lanjut kita kalikan 40 kali 64 hasilnya 2560. Aplikasi eksponen dalam kehidupan sehari-hari, yaitu peluruhan atau penyusutan. Peluruhan dalam eksponen diartikan sebagai penurunan atau pengurangan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya.
Rumusnya yaitu NN sama dengan N0 dikali 1 per P pangkat N, di mana NN itu adalah nilai besaran setelah periode, N0 itu adalah nilai besaran di awal periode, N itu banyak periode pertumbuhan, P itu tingkat pertumbuhan. Kita masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal, suatu motor dibeli dengan harga 17 juta rupiah pada tahun 2019. Jika diasumsikan harga motor akan turun 3% dari tahun sebelumnya, hitunglah harga motor pada tahun 2021. Di sini kita cari yang diketahui, yaitu N0-nya itu 17 juta rupiah, P-nya itu 3%, kita ubah ke desimal, hasilnya itu 0,03, N-nya itu 2021 dikurang 2019 sama dengan 2 tahun, yang ditanya itu N2-nya. Jadi di sini bisa kita selesaikan. Yang pertama kita masukkan dulu rumusnya, di mana tadi rumusnya ada NN sama dengan N0 dikali 1 kurang P pangkat N. Kita masukkan nilainya. Nilai N0 tadi sama dengan 17 juta dikali 1 kurang 0,3 pangkat 2. Kita kerjakan dulu yang dalam kurung. 1 kurang 0,03 itu hasilnya 0,97. Jadi 17 juta dikali 0,97 pangkat 2. 0,97 pangkat 2 itu hasilnya 0,9409. Jadi 17 juta dikali 0,9409 sama dengan 15.995.300 rupiah. Jadi harga motor pada tahun 2021 adalah 15.995.300 rupiah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bunga majemuk. Jadi, bunga majemuk itu adalah bunga yang sudah dihasilkan atau ditambah keuangan pokok pada tiap-tiap periode pembayaran bunga, dan kemudian itu dipakai sebagai dasar untuk menentukan besarnya bunga pada periode berikutnya. Nah, di sini kita bisa memakai rumus untuk menghitung bunga majemuk, yaitu fx sama dengan m0 dikali 1 tambah i pangkat x. Jadi m0 itu adalah modal awal, dan 1 itu kita dapat dari uang yang akan dipinjam atau yang akan ditabung sebanyak 100%. Nah, 100% ini bisa dimisalkan. Misal Pak Prabowo minjam uang sebanyak 100.000. Nah, dia ini minjamnya dia minjam 100.000 ini terus menerus sepenuhnya 100.000. Nah, inilah yang dikatakan dengan 100%. Nah, 100% ini sama dengan 100/100 atau sama dengan 1. Kemudian I itu adalah intensitas atau persentase bunga, dan X itu adalah waktu pengembalian atau pendapatan uang. Baiklah, di sini kita lanjut ke contoh soal. Bapak Emi meminjam uang ke bank sebesar 50 juta untuk membangun rumah. Ia mendapatkan suku bunga majemuk sebesar 5% setiap 1 periode atau 6 bulan. Berapa jumlah uang yang dikembalikan Bapak Emi setelah 3 tahun? Baiklah, kita buat dulu diketahuinya. Nah, diketahui di sini M0 50 juta, I-nya 5%. Nah, 5% ini sama dengan 5/100. Jika dihasilkan adalah 0,05. Kemudian 1 ini didapat dari 100% yang seperti saya bilang sebelumnya. Kemudian X-nya ini adalah 3 tahun atau 6 periode. Kemudian yang ditanya adalah berapa uang yang harus dikembalikan pada 3 tahun atau 6 periode ke depan. Lalu kita buat penyelesaiannya. Kita buat rumusnya fx sama dengan m0 dikali 1 tambah i pangkat x. Kita ubah fx-nya ini menjadi f kali f6 sama dengan m0 dikali 1 tambah i pangkat 6. Lalu kita masukkan yang sudah kita ketahui tadi, yaitu m0 sebesar 50 juta dikali 1 tambah 0,05 pangkat 6. Kemudian 50 juta 1 ditambah 0,05 kita jumlahkan terlebih dahulu. Hasilnya yaitu 1,05 pangkat 6. Nah, kemudian 1,05 pangkat 6 ini kita jumlahkan lagi, yaitu hasilnya 1,34. Nah, setelah itu 50 juta dikali 1,34 hasilnya adalah 60 juta. Jadi uang yang harus dikembalikan pada 3 tahun atau 6 periode
ke depan adalah 60 juta rupiah.